Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia dan sukses selalu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini kita kembali bertemu. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai hukum jaminan. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai pesawat udara sebagai objek jaminan. Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan kita di masyarakat, pesawat udara sangat banyak digunakan sebagai alat transportasi udara. Oleh karena itu, pesawat udara ini pengadaannya sangat diperlukan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Lalu apa sebenarnya pesawat udara itu? Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dan reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Ini dijelaskan di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Penerbangan. Nah, pesawat udara ini ada dua macam, yaitu meliputi pesawat terbang dan helikopter. Jadi ada dua macam, pesawat udara dan helikopter. Pesawat terbang dan helikopter. Nah, ini yang termasuk pesawat udara. Nah, kita kembali bahwa kita akan membicarakan mengenai pesawat udara sebagai objek jaminan. Pesawat udara merupakan salah satu benda. Karena merupakan salah satu benda, maka bisa menjadi objek jaminan kebendaan. Nah, jaminan sendiri ini sangat diperlukan dalam berbagai usaha, dalam berbagai kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis, dan untuk kegiatan produksi maupun konsumsi. Jadi bisa digunakan oleh produsen, digunakan oleh pelaku usaha, maupun oleh konsumen. Nah, itulah jaminan. Jadi jaminan banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat. Nah, salah satu objek jaminan ini bisa menggunakan pesawat udara. Namun demikian, pengaturan mengenai jaminan terhadap pesawat udara ini masih belum jelas. Lembaga apa yang akan digunakan untuk pesawat udara sebagai objek jaminan ini masih belum ada kepastian. Pada undang-undang lama, di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992, sebenarnya pesawat udara itu dikategorikan sebagai objek jaminan hipotek kalau mau digunakan untuk pembebanan jaminan. Tetapi dalam undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, ini justru tidak disebutkan lembaga jaminan apa yang akan digunakan apabila pesawat udara itu menjadi objek jaminan. Nah, itulah yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kalau kita melihat prinsip pesawat udara di berbagai negara itu dikategorikan, dikualifikasikan sebagai benda tidak bergerak. Jadi perlakuannya sama dengan benda tidak bergerak, sehingga kalau menjadi objek jaminan menggunakan lembaga hipotek. Namun demikian, di dalam undang-undang penerbangan yang baru, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009, justru tidak disebutkan secara jelas apakah pesawat udara itu menggunakan lembaga hipotek atau menggunakan lembaga yang lain, misalnya jaminan fidusia. Nah, itulah kenapa di dalam praktek kehidupan sehari-hari timbul perbedaan penafsiran. Ada yang menggunakan lembaga hipotek, ada yang menganggap bahwa pesawat udara itu kalau dijaminkan menggunakan lembaga hipotek. Sementara pada yang lainnya mengatakan bahwa kalau pesawat udara itu dijaminkan, maka menggunakan lembaga jaminan fidusia. Kalau seandainya pesawat udara ini menjadi objek jaminan dan menggunakan lembaga jaminan fidusia, nah ini di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia itu ada dikemukakan bahwa
jaminan fidusia itu objeknya adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hipotek maupun hak tanggungan. Lalu bagaimana dengan pesawat udara ini? Dan di sini di dalam objek jaminan fidusia juga dikemukakan bahwa dikecualikan dari hipotek terhadap pesawat udara. Itu jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Sehingga sampai sekarang pun belum ada kejelasan pengaturan mengenai jaminan pesawat udara menggunakan lembaga jaminan apa. Nah, ini menimbulkan ketidakpastian hukum tentu saja karena masih ada ketidakjelasan mau dimasukkan ke dalam lembaga apa kalau misalnya jaminan pesawat udara ini menjadi objek jaminan. Apakah menggunakan hipotek ataukah menggunakan hak tanggungan? Karena kalau berdasarkan prinsip-prinsip hukum kebendaan dalam keperdataan, pada umumnya pesawat udara itu dikategorikan, dikualifikasikan sebagai benda tidak bergerak. Memang merupakan benda bergerak, tetapi dikualifikasikan. Artinya diperlakukan sama dengan benda tidak bergerak. Sehingga dalam hal ini seharusnya menggunakan lembaga hipotek. Tetapi tidak jelas juga disebutkan kalau pesawat udara ini menjadi objek jaminan, maka menggunakan lembaga hipotek itu belum ada pengaturan secara jelas. Karena dalam undang-undang penerbangan yang baru itu justru tidak disebutkan, tetapi bisa menjadi objek jaminan. Hanya saja lembaga jaminannya itu yang masih menimbulkan kesulitan di dalam praktek karena pengaturannya masih belum pasti, belum jelas. Apakah menggunakan lembaga hipotek ataukah menggunakan lembaga jaminan fidusia. Nah, itulah mengapa di dalam praktek kehidupan masyarakat ketika jaminan fidusia, ketika jaminan terhadap objek yaitu pesawat udara tadi masih menimbulkan kesimpang siuran, masih menimbulkan perbedaan. Nah, ada yang menggunakan jaminan fidusia tetapi tidak terhadap pesawatnya, tetapi terhadap bagian-bagian tertentu dari pesawat tersebut, misalnya terhadap mesin pesawat. Nah, padahal kalau kita lihat seharusnya mesin pesawat dan bagian-bagian dari pesawat itu merupakan satu kesatuan. Nah, disinilah kenapa saya kemukakan bahwa masih ada belum ada pengaturan yang jelas, sehingga masih ada perbedaan penafsiran antara satu pihak dengan pihak lain, antara satu orang dengan orang lainnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai pesawat udara sebagai objek jaminan. Selanjutnya nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai pesawat udara ini sebagai objek jaminan, bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam hal ini. Nah, untuk kali ini sampai di sini pertemuan kita. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, dalam tutur kata saya maupun dalam sikap saya. Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.